Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Abdurrahman dari kelas TK 4705 dengan NIM 101032300-151. Perkenalkan, nama saya Satrio Arjuna Putra dari kelas TK 4705 dengan NIM 1010323300178. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Rahman dari kelas TK 4705 dengan NIM 1010323300138. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar Sukdat dengan judul Program To-Do List Sederhana. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita lihat kodenya di video berikut ini. Oke, untuk pertama-tama kita menggunakan di library stdio.h, stdlib.h, dan string.h. Untuk panjang tagsnya sendiri atau panjang dari nama-nama tugasnya sendiri, kita akan memaksimalkan di panjang 100. Berarti string dengan 100 karakter. Dan untuk file untuk file tempat penyimpanan tags atau daftar list adalah di todolist.txt. Dan ini adalah pointer untuk menuju list selanjutnya. Pada display menu sendiri terdapat layanan seperti tambah tugas, tampilkan tugas, simpan tugas ke dalam file, lalu mencari tugas, menyelesaikan tugas yaitu menghapus tugas di file, dan lalu menyelesaikan program. Untuk menambahkan tugas sendiri, kita menggunakan fungsi tambah dengan parameter head atau tags pertama awal-awal, tags node pertama yaitu 0. Oke, kita akan membuat node baru itu new tags dengan mengalokasikan memori dari struct tags nodes. Apabila program gagal mengalokasikan memori, maka akan mencetak gagal mengalokasikan memori dan menyelesaikan fungsi. Kalau apabila berhasil, maka pengguna akan disuruh untuk memasukkan nama tags atau nama tugas yang ingin ditambah ke dalam file, dan di sini akan menghapus spasi dari nama file tersebut. Lalu di sini para pengguna akan disuruh untuk memasukkan dua keadaan, yaitu tugas tersebut penting dan mendesak atau tugas tersebut tidak penting dan mendesak. Untuk awal-awal mungkin kita hanya menjadikan dua kondisi. Lalu dimasukkan antara nomor 1 atau nomor 2. Lalu dan new tags setelah pointer selanjutnya adalah 0. Lalu apabila kita mengecek head sama dengan 0, maka head akan digantikan dengan new tags. Dan apabila new tags priority adalah 1, maka new tags akan ditambahkan di bagian depan queue, dan apabila tidak sama dengan 1, maka ditambahkan di bagian belakang dari tags yang lain. Lalu program akan menampilkan tugas berhasil ditambahkan. Lalu void tampilkan adalah apabila head apabila head sama dengan 0, maka akan memprint tidak ada tugas dalam daftar. Lalu yang lainnya akan menampilkan menemukan daftar tugas. Lalu kita akan menginisialisasi ini dengan 1, dan tags stem sama dengan head, yang mana head adalah parameter pada fungsi tampilkan. Lalu kita akan while. Selama while tidak sama dengan 0, maka akan menampilkan tags apa saja dan priority-nya. Lalu akan mengubah time menjadi time selanjutnya. Lalu ada void simpan. Pada void simpan sendiri dengan parameter head file, maka pertama-tama akan membuat file yang dengan nama
Itu tadi todolist.txt dengan kondisi where atau write. Lalu apabila file tidak ditemukan, maka akan menampilkan tidak bisa membuka file untuk menyimpan tugas, lalu akan menyelesaikan fungsi. Apabila file berhasil dibuka dan tidak sama dengan 0, maka pertama kita akan menginisialisasi time yang mana sama dengan head, yang mana head adalah parameter, lalu menjalankan perulangan sampai time tidak sama dengan 0, maka akan selesai. Apabila tidak sama dengan 0, maka akan terus menambahkan list-list pada file, list pada node, pada struct, pada struct untuk dimasukkan ke dalam file sampai time sama dengan node. Lalu akan membentuk file, lalu akan menampilkan tugas berhasil disimpan ke dalam file. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hadrio. Lalu kita buat fungsi untuk membuka file. Nah, program mencoba untuk membuka file dengan nama filename dalam mode baca R. Jika file tidak mencetak pesan, maka akan keluar yaitu file tidak ditemukan, memulai dengan daftar tugas kosong. Lalu kita buat untuk membaca baris dari file dengan pengulangan while fget buffer says out buffer file ini. Nah, fget itu untuk membaca satu baris dari file ke dalam buffer. Lalu kita alokasikan memori untuk node baru. Newtas dialokasikan di malloc. Lalu kita, kalau gagal, program akan mencetak pesan error dan keluar yaitu gagal mengalokasikan memori. Lalu memproses data dari baris, memisahkan nama tugas dan memprioritaskan menggunakan strok. Nah, token strok buffer ini untuk memisahkan bagian pertama nama tugas. Lalu cpy new task ke task, lalu token ini untuk menyimpan nama tugas ke new task dan tasknya. Lalu token strjog ini untuk memisahkan bagian kedua atau yang diprioritaskan. Lalu array token ini untuk mengkonversi prioritas menjadi integer. Nah, lalu kita tambahkan node ke linked list. Jika linked list kosong, head null ini, maka node pertama langsung ditambahkan. Jika tidak, program mencari node terakhir untuk menambahkan node baru. Ini. Lalu file ditutup dengan fclose file. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya bagian saya untuk menjelaskan mulai dari bagian void char ini. Nah, void char tersendiri ini fungsinya untuk mencari tugas tertentu dalam daftar tugas berdasarkan namanya. Nah, lalu di bagian ini itu fungsinya itu untuk memeriksa apakah daftar tugas kosong. Jika head sama dengan 0, maka tampilkan pesan bahwa tidak ada tugas yang untuk dicari gitu, dan keluar dari fungsi. Lalu selanjutnya itu di bagian char ini, nah ini meminta pengguna memasukkan nama tugas gitu yang ingin dicari dan menghapus karakter new line /n di akhir input. Nah, jadi kita harus masukin gitu nama tugasnya, misalnya kayak tugas ini apa namanya, tugas trukdat, apakah sudah atau belum gitu, tugas trukdat kita cari. Nah gitu. Lalu selanjutnya di bagian ini
melakukan pencarian tugas dengan membandingkan substring menggunakan str. Jika tugas ditemukan, maka tampilkan gitu loh. Maka tampilkan nih tuh. Maka tampilkan tugas tersebut dengan format nomor, nama tugas sama prioritasnya gitu. Penting dan mendesak gitu. Atau penting tidak mendesak gitu loh. Ya, tergantung tugasnya. Lalu di bagian ini fungsinya itu untuk memberitahu jika tidak ada tugas yang cocok dengan input pengguna dan menampilkan pesan bahwa tugas itu tidak ditemukan gitu. Oke, lanjut kita ke void selesai. Nah, untuk void selesai ini, void dengan fungsi selesai ini, yaitu fungsinya itu untuk menandai tugas tertentu sebagai selesai, lalu menghapusnya dari daftar gitu. Nah, oke. Lalu di bagian ini, kita itu memeriksa apakah daftar tugas kosong gitu. Jika kosong, tampilkan pesan bahwa tidak ada tugas yang bisa diselesaikan. Atau bisa dibilang belum gitu loh. Misalnya kita nggak ada tugas nih. Nah, dia bakal ngeprint ini. Tidak ada tugas yang bisa diselesaikan. Nah, lanjut, kita ke bagian ini. Nah, yang ini tuh fungsinya itu untuk bukan. Ini tuh bagian ini untuk menampilkan daftar tugas dan meminta nomor tugas yang ingin diselesaikan gitu loh. Jadi nanti kita bakal dikeluarkan gitu ini. Pilih nomor tugas yang ingin diselesaikan. Nah, nanti kita tinggal ketik tuh tugas nomor berapa yang ingin kita selesaikan. Lalu selanjutnya bagian yang ini itu kita memeriksa apakah nomor tugas yang dimasukkan itu valid atau tidak gitu. Jika tidak valid, tampilkan pesan kesalahan. Nah, jadi misalnya kalau nomor yang kita masukin nih nggak sesuai atau nggak ada gitu, nanti dia bakal ngeprint F nih, nomor tugas tidak valid. Nah, gitu. Makanya masukin yang valid aja, jangan yang nggak valid. Nah, lanjut. Itu ada bagian task note-nya ini. Nah, bentar. Oke, nah ini pokoknya bagian sini. Nah, bagian sini itu fungsinya itu menavigasi gitu melalui daftar untuk menemukan tugas dengan nomor yang sesuai, yaitu di task number gitu. Nah, variabelnya itu nih, variabel temp di sini fungsinya itu untuk menyimpan node saat ini. Lalu untuk bagian variabel ini pref, nah itu untuk menyimpan node sebelumnya untuk membantu menghapus node yang dipilih gitu. Lalu nih bagian yang ini, jika nomor tugas tidak ditemukan, tampilkan pesan kesalahan gitu. Nah, nanti kalau misalnya tugasnya itu nomornya nggak ditemukan gitu, nanti dia bakal ngeprint F di sini. Print F nomor tugas tidak ditemukan. Lalu untuk bagian yang ini, di sini itu dia itu bagian untuk menghapus tugas ya. Nah, di bagian menghapus tugasnya ini itu jika tugas berada di awal daftar yang bagian ini buka kurung perf sama dengan 0, maka perbarui pointer head gitu. Dia bakal memperbarui pointer head ini. Lalu jika tugas tidak ini pokoknya benar. Nah, ini bagian ini itu jika tugas tidak di awal, perbarui next dari node sebelumnya, yaitu yang ini
terus tanda panah next gitu. Nah, gitu. Lalu bagian yang itu ini menjelaskan bahwa bukan bukan menjelaskan, membebaskan lebih tepatnya. Membebaskan memori tugas yang selesai. Lalu tampilkan pesan keberhasilan dan simpan perubahan daftar dengan fungsi simpan. Yaitu fungsinya yang ini gitu. Ya. Lalu yang terakhir untuk saya jelaskan itu ada bagian di void hapus. Nah, untuk void hapus ini fungsinya itu digunakan untuk menghapus semuanya, menghapus semua tugas nih dalam daftar dan membebaskan memori yang digunakan gitu. Ya, gitu kurang lebihnya. Nah, di bagian ini itu bagian sini. Jadi dia itu akan melup apa sih namanya? Mengulang-ulang melalui daftar tugas menggunakan pointer temp gitu. Ini bagian yang pointer temp ini. Nah, jadi di situ tuh dia bakal simpan pointer node sampai saat ini ke dalam tempnya. Lalu pindahkan pointer head ke node berikutnya. Ini yang kita ini. Nah, head sama dengan head tanda panah gitu loh. Tanda panah ke next. Lalu dia bakal membebaskan memori dari node yang disimpan di temp menggunakan free gitu. Yang ini free. Oke. Nah, selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk pada inmennya sendiri, awal-awal pertama kita akan membuat sebuah task node baru dengan nama head dengan isi 0 dan juga variabel integer dengan nama pilih. Lalu kita akan mengambil tugas di file apabila program ini telah dijalankan sebelumnya dan ada tugas yang disimpan di file, maka file tersebut akan dibaca kembali di sini dan mengambil task-task yang ada di tugas yang ada di file tersebut. Lalu kita akan mendisplay menu, di mana menu pertama adalah yang mana isinya adalah tambahkan tugas, tampilkan tugas, simpan tugas di file, cari tugas, selesaikan tugas, dan keluar. Display menu, lalu kita akan memilih layanan. Yang pertama adalah tambahkan tugas, memanggil fungsi tambahkan tugas. Yang kedua adalah menampilkan tugas. Yang ketiga adalah menyimpan tugas di file. Yang keempat adalah mencari tugas. Yang kelima menyelesaikan tugas. Yang keenam printf, keluar dari program. Lalu setelah kita menekan 6, maka program akan menghapus lokasi memori yang tidak berguna lalu menyelesaikan program. Masuk kita coba. Pertama kita akan tambahkan tugas project 1. Dengan kondisi penting dan mendesak. Kita akan menambahkan tugas lagi project 2. Dengan kondisi penting tidak mendesak. Lalu kita akan menambahkan lagi project 3. Dengan kondisi penting dan mendesak. Kita akan display tugas. Ini adalah aljabar linear project 2 dan 1. Project 2 tadi kita masukkan penting dan mendesak, maka akan ditambahkan dari bawah. Dan ini adalah project yang tadi kita masukkan, project 3, project 1, project 2 yang di bawah. Kenapa project 3 di atas? Karena project 3 dengan kondisi penting dan mendesak, maka akan ditambahkan di atas. Lalu kita akan menampilkan tugas sudah. Nah, kita akan mencari tugas dengan nama seperti yang di kita akan mencari aljabar linear. Tugas ditemukan di nomor 4.
dengan prioritas penting dan mendesak. Lalu kita akan menyelesaikan tugas. Kita akan menyelesaikan tugas nomor 3, yaitu project 2 dengan kondisi prioritas penting dan mendesak. Kita menambahkan, maka project 2 akan hilang. Dan kita akan menyimpan tugas di file. Tugas berhasil disimpan dalam file. Next. File berisi project 3 dengan prioritas penting dan mendesak, project 1 dengan prioritas penting dan mendesak, aljabar linear dengan prioritas penting dan mendesak, project 2 dengan prioritas penting tidak mendesak, project 1 dengan prioritas penting dan tidak mendesak. Oke, mungkin dari program InMe-nya cukup sekian. Penjelasan tentang PPT kali ini, yaitu judulnya adalah Program To-Do List Sederhana. Yang beranggotakan yaitu adalah saya sendiri, Muhammad Aditya Rohman dengan NIM 10103230 0138, lalu ada Muhammad Hafiz Abdurrahman dengan NIM 10103230 0151. Lalu yang ketiga dan anggota kami yang terakhir yaitu ada Satrio Arjuna Putra dengan NIM 101032330178. Lalu untuk next slide. Nah, pembukaan. To-do list ini adalah daftar kegiatan atau daftar pekerjaan yang harus kita semua selesaikan dalam waktu tertentu. Nah, to-do list ini dibuat untuk bisa panjang, ya. Jadi kayak berbagai rentang waktu seperti harian, mingguan, bulanan, atau bahkan bisa seumur hidup gitu. Nah, lalu untuk latar belakangnya, kami membuat program to-do list sederhana ini bertujuan agar mempermudahkan mahasiswa-mahasiswa seperti kami, ya, terutama itu diri kami sendiri, agar mengingat tugas-tugas yang perlu kami kerjakan gitu. Nah, kadang-kadang kan mahasiswa tuh suka lupa tuh, kayak tugas-tugas mereka. Nah, itu alasan kenapa kami membuat program sederhana ini. Oke, lalu kita ada main function. Main function yang pertama itu adalah tambah. Fungsi add text adalah fungsi yang kami gunakan agar pengguna dapat menambahkan list kegiatan. Nah, yang kedua itu ada tampilkan. Display text yang digunakan untuk menampilkan list kegiatan baik yang sudah disimpan maupun belum. Yang ketiga itu simpan. Digunakan untuk menyimpan teks yang sudah ditambahkan ke file todolist.txt. Nah, yang keempat itu selesai. Fungsi ini untuk menghapus teks yang sudah selesai. Nah, kelima itu cari. Fungsi ini untuk mencari teks. Nah, yang terakhir itu ada hapus. Fungsi yang digunakan untuk menghapus sisa memori. Lalu ada kompleksitas. Nah, kompleksitas yang kami gunakan itu ada kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Nah, pada fungsi tambah, kompleksitas waktunya itu menggunakan ON dan kompleksitas ruangnya itu menggunakan ON juga. Lalu pada fungsi simpan, kompleksitas waktunya itu menggunakan ON, lalu kompleksitas ruangnya itu menggunakan O1. Lalu pada fungsi cari, kompleksitas waktunya itu menggunakan ON dan kompleksitas ruangnya itu menggunakan O1. Lalu pada tampilkan, kompleksitas waktunya itu menggunakan ON dan kompleksitas waktunya itu menggunakan O1. Lalu pada fungsi selesai, kompleksitas waktunya itu menggunakan ON dan kompleksitas ruangnya itu menggunakan ON juga. Lalu pada fungsi hapus itu kompleksitas waktunya itu menggunakan ON dan kompleksitas ruangnya itu menggunakan O1. Lalu untuk evaluasi sistem pada program kami itu, pada program to-do list kami hanya menggunakan sistem yang sederhana, tidak dilengkapi dengan pemberi tanggal, deadline, dan pengeditan nama juga. Nah, kesimpulannya itu, dengan adanya to-do list ini, diharapkan para mahasiswa dapat semakin sadar terhadap tugas yang dimilikinya. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.